warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah daurah yang digelar oleh Stiba Makassar, pembicara Syekh Salim Al-Harbi, salah seorang syekh, khatib dan imam masjid di salah satu masjid besar di Dammam, mengangkat judul Al-Jilul Mithali fi Syahri Ramadan. Generasi teladan, generasi terbaik pada bulan suci Ramadan. Pada daurah itu menjelaskan kepada kita bagaimana gambaran generasi terbaik yang pernah ada pada bulan suci Ramadan. Pembahasannya seputar bagaimana ibadah para salafus soleh, bagaimana qiraatul Quran, bagaimana puasanya, dan seluruh rangkaian amalia Ramadannya. Ketika kita dengarkan pun adalah sesuatu yang sudah berulang, sesuatu yang sudah sering kita dengarkan selama ini. Tetapi setiap kali kita mendengarkannya, ada saja faedah dan kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan, sehingga kemudian menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mencontoh mereka. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini setiap tahunnya datang dan setiap kita sudah paham dan sudah banyak mendengarkan pencerahan tentang seputar Ramadan. Apa yang kita dengarkan juga adalah sesuatu yang sudah berulang. Tetapi untuk sukses dan maksimal di bulan suci Ramadan, justru kita butuh contoh. Kita butuh misal, kita butuh Jilul Mithali, bagaimana generasi terbaik yang pernah ada dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita mungkin melihat bagaimana kehidupan Ramadan masyarakat kita. Kita melihat di luar malam-malamnya hampir tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lain. Yang membedakan mungkin karena siangnya berpuasa dan malam harinya ada tarawih. Tetapi tempat-tempat hiburan tetap ramai sebagaimana malam-malam yang lain, bahkan mungkin lebih ramai. Jalan-jalan juga demikian. Sementara kalau kita melihat bagaimana generasi terbaik dulu menghabiskan malam-malamnya, maka kita melihat perbedaan yang sangat jauh. Apakah kita ingin larut dan seperti keadaan ini, ikhwah dan akhwat sekalian? Tentu tidak. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Ramadan yang telah kita lewati? Bagaimana malam-malam, hari, siang, dan malam yang telah kita lewati? Jikalau kita memang menganggap Ramadan ini adalah madrasah buat kita, bulan tarbiyah buat kita, bulan untuk mendapatkan predikat muttaqin, maka seharusnya generasi terbaik tadi adalah misal, contoh buat kita. Dan kita tidak larut dengan keadaan dan kehidupan malam yang ada di luar sana.
Hari ini ikhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak menggiurkan? Pasar menggiurkan dengan aneka tawarannya, aneka diskon dan seterusnya, bahkan segala produk ada diskonnya. Masuk toko, masuk pasar, semua menggiurkan. Semua produk, semua ada diskonnya. Demikian seterusnya ikhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, hal yang paling penting untuk kita evaluasi apa yang kita ingin capai pada bulan suci Ramadan ini. Jikalau kita betul-betul ingin menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk mentazkiyah diri kita, mentazkiyah hati-hati kita, maka sejak malam pertama dan seterusnya seharusnya kita mengevaluasi dan memaksimalkan Ramadan kita. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melengkapi setiap individu setidaknya pada 3 organ penting. Yang pertama ada otak, ada hati, dan ada perut. Setidaknya 3 organ utama ini yang kita bicarakan. Otak adalah wadah untuk berpikir, mengingat, sedangkan hati adalah wadah keimanan, ketauhidan, dan keyakinan kita. Adapun perut adalah wadah makanan dan minuman. Akan tetapi ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dari ketiga wadah ini, maka hati adalah rajanya. Ya. Hati adalah empunya dari semua organ yang ada ini. Sehingga baik tidaknya pikiran kita, baik tidaknya gerak-gerik anggota tubuh kita, maka dia akan ditentukan oleh hati kita. Dan inilah yang seharusnya kita tazkiyah di bulan suci Ramadan ini. Ikhwah akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang ada yang sering kita dapati selama ini, maka kita akan melihat hati kita diklasifikasikan pada 3 hal. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan setelah kematian, haitsu ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di situ ada kata-kata qalbun salim. Dan begitu seterusnya dalil-dalil yang ada menggambarkan tentang adanya hati yang sakit dan hati yang mati bahkan. Lebih lanjut ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita pun bisa sehat, bisa selamat, bisa sakit, bahkan mati karena berbagai penyebab yang setidaknya oleh ulama kita sebutkan. Yang pertama adalah fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Yang kedua adalah fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang. Yang ketiga fudulul akal, berlebih-lebihan dalam makan. Dan yang berikut adalah fudulul kalam. Ya, atau sudah tadi ya, fudulul kalam, fudulul nadhr, fudulul ikhtilat, ya. Kemudian yang berikut adalah fudulul kalam, fudulul nadhr, fudulul akal, fudulul ikhtilat, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Inilah keempat penyebab atau persoalan yang menyebabkan hati kita sakit bahkan mati. Yang kesemua ini pada bulan suci Ramadan kita diajarkan atau kita ditarbiyah. Hati yang sehat adalah hati yang akan mengenal Rabb-nya, hati yang akan menuntun seluruh organ tubuh kita. Anggota tubuh kita ini adalah prajuritnya untuk mengenali Rabb-nya dan mengenali kebaikan itu. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang akan menuntun pemiliknya, hati yang akan menuntun
organ-organ tubuh kita untuk selalu berada dalam garis yang dibenarkan. Adapun hati yang sakit, bahkan hati yang mati, adalah hati yang tidak akan memandu lagi organ-organ tubuh kita untuk mengenali Rabb, mengenali kebaikan ini. Bahkan berbagai kebaikan pun sudah tidak dikenali lagi. Ikhwah akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang begitu banyak juga sudah kita pahami bersama dan sudah berulang buat kita. Ya. Bagaimana berlebihan dalam berkata adalah suatu di antara kesekian penyakit yang bisa membuat keselamatan hati kita terganggu. Ya, sehingga kemudian meskipun ini hadisnya diperbincangkan oleh ulama kita, ya, kalau kita lihat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, pada catatan kaki hadis ini diingatkan. Ada perbincangan di kalangan ulama kita, tetapi dari segi maknanya benar. Ya. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu lisanuhu. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqimu lisanah. Keimanan seseorang tidak akan lurus kecuali dengan hati yang lurus pula, dan hati tidak akan lurus kecuali dengan lisan yang lurus pula, lisan yang benar. Kalimat ini dibenarkan dengan kalimat-kalimat yang banyak, hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang urgensi dan pentingnya untuk memelihara lisan dan menjaga lisan kita, ucapan-ucapan kita pada ucapan yang baik. Dan puasa ini mengajarkan itu. Puasa ini mengajarkan kita untuk tidak sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi juga mempuasakan lisan kita. Bahkan lebih daripada itu, dalam kondisi kontemporer, dalam kondisi kekinian hari ini, lisan kita bisa terwakili oleh tangan kita. Bahkan boleh jadi lisan ini diam, tetapi tangan ini lebih kejam, lebih ganas daripada lisan-lisan kita. Lisan kita terdiam, tetapi tangan tidak berhenti untuk kemudian mengetik berbagai tulisan yang mengecam, tulisan-tulisan yang menyakitkan, tulisan-tulisan yang menyinggung. Iya. Yang seharusnya dengan puasa ini, semua ini kita puasakan. Iya. Dengan puasa kita, semua ini kita puasakan. Dan karena waktu kita terbatas, pada kesempatan yang berikut insyaallah akan kita lanjutkan. Saya hanya ingin menutup tausiah singkat ini dengan ajakan dan seruan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah momen tazkiyatun nafs buat kita, momen penyucian hati-hati kita. Karena itu kalau selama ini kita banyak memberi wejangan kepada mutarabbi kita, banyak memberikan arahan kepada binaan-binaan kita, kepada orang lain, kepada umat ini, maka bulan suci Ramadan ini adalah momen buat kita memperbaiki diri kita masing-masing. Apakah kita ingin lebih banyak memperbaiki orang, lebih banyak mengajak orang, sementara bulan suci Ramadan ini kita sendiri kelabakan, kita sendiri kewalahan, bacaan Al-Quran kita sendiri kewalahan. Bulan Ramadan ini bukan bulan buat mutarabbi kita, bukan bulan buat umat ini, tetapi ini adalah bulan buat kita dan buat kita semuanya. Karena itu, kalau tarwi yang kita harapkan sebagai tempat untuk mendapatkan sorga, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan, dan yang dimaksud di sini adalah sholat tarwi itu, maka apakah kita tidak ingin tarwi kita adalah tarwi yang berkualitas? Apakah kita tidak ingin tarwi kita adalah tarwi yang lebih panjang? Apakah kita tidak ingin tarwi kita adalah tarwi yang lebih khusyuk? Karena itu menjadi kewajiban kita untuk mencari tempat yang bisa memfasilitasi untuk kita meraih itu. Sekali lagi, menjadi kewajiban kita untuk mencari tempat, mencari lingkungan, mencari biah
untuk memfasilitasi kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي